Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Fitri Nurani dengan NPM 1965100117. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke materi penjelasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui bagaimana standar kompetensi, bagaimana kompetensi dasar, dan apa tujuan pembelajaran dari materi mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi dari materi ini adalah untuk memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan serta penerapannya dalam konteks saling temas. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan mengaitkannya dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur jaringan. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan mengaitkannya dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai kultur jaringan. Oke, yang pertama yaitu jaringan tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Di sini jaringan meristem terbagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan pada jaringan permanen atau dewasa itu terbagi lagi menjadi lima, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat atau penyongkok, jaringan pengangkut, dan ada juga jaringan gabus. Nah, yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang terus-menerus membelah atau jaringan yang aktif membelah. Jaringan meristem ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem primer dan juga meristem sekunder. Apa itu jaringan meristem primer? Jaringan meristem primer adalah jaringan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Nah, biasanya jaringan meristem ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan perpanjangan. Contohnya itu bisa kita lihat pada ujung batang dan ujung akar yang selalu aktif melakukan pertumbuhan panjang. Kemudian apa itu jaringan meristem sekunder? Jaringan meristem sekunder itu adalah jaringan yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan kambium gabus. Nah, berfungsi untuk proses pelebaran tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yang kedua ada jaringan dewasa. Nah, apa itu jaringan dewasa? Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa jaringan dewasa ini terdiri atas 5 macam, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat atau penyongkok, kemudian ada jaringan pengangkut dan juga jaringan gabus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan epidermis. Sesuai dengan namanya, jaringan ini adalah jaringan yang letaknya paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Selanjutnya, jaringan epidermis ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu melapisi seluruh bagian terluar atau permukaan tumbuhan. Yang kedua, jaringan epidermis ini berfungsi sebagai jaringan pelindung di dalamnya atau jaringan pelindung jaringan-jaringan lain yang berada di bawahnya atau di dalamnya. Kemudian, jaringan epidermis ini tersusun atas selapis sel hidup yang rapat-rapat. Kemudian, beberapa jaringan epidermis ini termodifikasi menjadi stomata, duri semu, kutikula, trikom, dan lain-lain. Selanjutnya, jaringan epidermis ini tidak mengandung klorofil, tapi ada pengecualian, yaitu kecuali pada sel penjaga stomata. Oke, yang berikutnya itu ada jaringan dasar atau sering juga disebut dengan jaringan parenkim. Nah, di sini jaringan dasar atau jaringan parenkim itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, jaringan dasar itu tersusun dari sel-sel hidup. Yang kedua, jaringan parenkim itu membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Selanjutnya, jaringan parenkim ini biasanya ditemukan pada bagian akar, batang,
daun, buah dengan vakuola yang berlimpah. Kemudian jaringan parenkim ini memiliki ruang antar sel sehingga letaknya itu tidak terlalu rapat atau tidak lebih rapat dari pada jaringan epidermis. Kemudian pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Kemudian sel parenkim ini yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim, sedangkan yang mengandung rongga-rongga udara kita sebut dengan sebutan parenkim. Yang selanjutnya ada jaringan penguat atau jaringan penyongkong. Nah, jaringan penguat atau jaringan penyongkong ini tuh berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyongkong ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim. Apa itu kolenkim? Kolenkim itu adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup, menyongkong tumbuhan muda. Nah, yang kedua itu terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dindingnya. Nah, itu pada jaringan kolenkim. Sedangkan apa itu jaringan sklerenkim? Nah, jaringan sklerenkim itu adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel mati, menyongkong tumbuhan yang sudah tua, menebal di seluruh bagian dinding selnya, dan yang terakhir terdiri dari serat dan skleroid. Nah, adik-adik bisa lihat gambar pada layar. Ini adalah contoh jaringan kolenkim dan sklerenkim. Untuk jaringan sklerenkim ini kita bisa lihat contohnya itu pada batok kelapa atau pada bagian tumbuh-tumbuhan yang mengandung serabut dan skleroid atau sel-sel batu. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan pengangkut ini ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Yang pertama xilem. Nah, jaringan pengangkut xilem ini tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Apa sih fungsi dari xilem? Nah, xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kenapa menuju daun? Karena di daunlah tempat tumbuhan berfotosintesis. Kemudian yang kedua ada floem. Floem ini tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapil, sel penggiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Kemudian fungsi dari floem adalah berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Baiklah, kemudian yang terakhir jenis-jenis dari jaringan dewasa yaitu ada jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Kemudian pada tumbuhan digotil, jaringan gabus ini dibentuk oleh kambium gabus atau disebut juga dengan velogen. Selanjutnya pembentukan jaringan gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup itu disebut dengan velodem, sedangkan ke arah luar berupa sel-sel mati disebut dengan velum. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan mengenai apa-apa saja jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, kalau ada adik-adik yang kurang paham, boleh komentar di kolom komentar. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah organ pada tumbuhan. Nah, organ tumbuhan itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang secara bersamaan melaksanakan tugas tertentu. Nah, organ pada tumbuhan biji ada 3 yang paling utama, yaitu ada akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian lain dari ketiga organ tersebut adalah modifikasinya. Contohnya adalah umbi modifikasi dari akar, bunga modifikasi dari ranting dan daun. Selanjutnya di sini ada akar. Nah, akar ini adalah bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah, sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, akar ini juga berfungsi untuk melekatkan dan menopang tubuh agar kokoh. Nah, pada beberapa tumbuhan, akar ini juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti pada ketela pohon, pada kentang, dan yang lainnya.
Akar pada tumbuhan itu memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama untuk melekatkan tumbuhan pada media tanah, karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang kedua untuk menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar, air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan masih banyak lagi fungsi akar yang lainnya. Oke, yang selanjutnya itu ada struktur dari akar. Nah, pada akar itu terdapat beberapa struktur yang dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada leher akar atau pangkal akar, yang kedua ada ujung akar, yang ketiga ada batang akar. Batang akar ini adalah bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Terus yang selanjutnya ada cabang-cabang akar, kemudian ada serabut akar, kemudian ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, dan yang terakhir itu ada tudung akar. Nah, tudung akar ini yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Nah, oke adik-adik, yang selanjutnya yaitu ada anatomi akar. Nah, atau anatomi jaringan penyusun akar ini terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis atau lapisan luar atau kulit yang paling terluar. Yang kedua itu ada korteks atau lapisan pertama atau kulit pertama. Kemudian yang ketiga ada endodermis, yaitu lapisan antara korteks dan stele, dan kemudian yang keempat yaitu stele atau silinder pusat, yaitu lapisan tengah akar. Yang pertama epidermis. Nah, epidermis ini merupakan lapisan terluar akar dan hanya terdiri dari selapis sel yang tersusun dari sel-sel yang rapat atau satu sama lain tanpa ruang antar sel dan berdinding tipis. Yang kemudian korteks. Korteks itu merupakan lapisan kulit pertama di sebelah dalam epidermis, terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis. Kemudian itu ada endodermis, terletak di sebelah dalam korteks. Endodermis berupa satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan atau disebut dengan gabus. Kemudian yang terakhir yaitu ada stele atau silinder pusat, merupakan lapisan yang terletak di tengah akar di sebelah dalam endodermis. Oke adik-adik, yang selanjutnya itu adalah batang. Nah, yang seperti yang adik-adik ketahui bahwa batang itu adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Batang ini akan mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti tempat melekatnya daun, bunga, dan juga buah. Nah, struktur batang ini lebih kompleks daripada akar tumbuhan karena batang itu memiliki ruas dan antar ruas. Di ruas batang ini akan muncul bunga dan tunas daun, dan pada batang juga terdapat cabang-cabang yang fungsinya untuk menempatkan daun pada posisi yang memungkinkan daun untuk mendapatkan cahaya matahari guna untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Fungsi dari batang. Batang pada tumbuhan ini memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya yang pertama sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak. Yang kedua, pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah, karena jika tidak ada batang, bagian ini tidak bisa hidup. Kemudian yang ketiga, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis, dan juga masih banyak lagi fungsi dari batang yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah struktur batang. Pada batang ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada endodermis, dan yang keempat ada silinder pusat. Yang pertama epidermis. Epidermis ini udah berulang kali kita bahas bahwa epidermis ini adalah jaringan yang paling terluar atau lapisan yang terluar. Pada batang, epidermis ini adalah jaringan yang tersusun dari sebuah sel yang rapat tanpa ruang sel yang berkutikula. Nah, sel-sel yang menjadi penyusun epidermis ini selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Yang kedua itu ada korteks. Apa itu korteks? Korteks adalah bagian yang tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas.
Nah, sel-selnya ini berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Kemudian yang ketiga ada endodermis. Endodermis ini adalah lapisan korteks yang paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat, memiliki sel-sel yang bentuk dan susunannya itu khas. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ada silinder pusat atau kita sebut juga dengan stele. Stele ini adalah jaringan yang tersusun atas beberapa berkas pengangkut, empulur, dan perkambium. Perkambium ini adalah lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat. Nah, di sebelah dalamnya ini terdapat jaringan parenkim dan juga berkas-berkas pembuluh pengangkut seperti pembuluh xilem dan juga pembuluh floem. Nah, pada layar ini terlihat dua jenis batang, yaitu ada batang dikotil dan juga batang monokotil. Oke, yang ketiga ini adalah daun. Daun ini merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Nah, daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa daun itu memiliki warna hijau? Jawabannya karena di dalam daun itu terdapat zat klorofil yang bisa berguna untuk proses fotosintesis. Daun ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama dan yang paling utama, daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya itu seperti pada daun cocor bebek. Kemudian yang ketiga sebagai alat pernafasan, yang keempat sebagai alat penguapan, yang kelima sebagai tempat gutasi, dan yang keenam sebagai tempat penyimpangan cadangan air dan makanan. Contohnya itu pada umbi-umbian. Selanjutnya yaitu ada anatomi daun. Nah, daun ini memiliki lapisan dalam ada 3 macam. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada jaringan mesofil, dan yang ketiga itu ada jaringan pembuluh. Jaringan epidermis ini adalah lapisan jaringan yang ada di bawah permukaan atau di bawah permukaan daun. Kemudian jaringan mesofil ini adalah jaringan yang terbentuk dari sel parenkim yang fotosintetik dan berada pada bagian dalam daun. Kemudian jaringan pembuluh merupakan lanjutan dari jaringan batang yang terdapat di dalam tulang daun dan urat-urat daun. Oke, demikianlah penjelasan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, agar adik-adik lebih memahami tentang materi yang telah diberikan, silahkan kerjakan tugas ini secara berkelompok. Tujuan dari tugas ini adalah adik-adik diminta untuk mengamati struktur dari daun monokotil dan dikotil. Kemudian langkah kerjanya adalah adik-adik silakan perhatikan gambar penampang melintang daun tumbuhan dikotil berikut ini. Kemudian diskusikanlah dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.